Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani wasyukri wasobri wattaqwa wal istiqamah wa bi husnil khatimah wal isti'adzah min su'il khatimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa habibuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli wa sallim wa barik ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan, mengguyurkan, mencurahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita, sehingga kalau kita menghitung-hitungnya dengan nominal yang ada di dunia tentu tidak dapat menghitungnya. Dengan cara memanfaatkan, mempergunakan semua yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah, termasuk kita memenuhi panggilan Allah yaitu ibadah Jumat. Semoga syukur kita ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dengan mengikuti perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta menghindari segala larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kita akan menjadi orang yang selamat, orang yang bahagia, orang yang mulia di dunia yang berkelanjutan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hadis Rasulullah yang begitu banyak kita hafal, di antaranya salah satunya adalah Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, nawwiru buyutakum, nawwiru manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangilah, sinarilah rumah kalian bisolah dengan solat, wa qiraatil Quran dan dengan bacaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang begitu singkat namun padat, syarat dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyinari rumah dengan solat. Bukan sekedar kita sholat di rumah itu meskipun munfaridan berjamaah, tetapi sebenarnya adalah nilai-nilai sakral, nilai-nilai moral yang terkandung di dalam sholat tersebut diimplementasikan, diejawantahkan, diterapkan dalam kehidupan keseharian, baik dalam lingkup rumah yang kecil, rumah yang agak besar, rumah yang begitu luas yaitu rumah bangsa. Jika dapat disinari dengan nilai-nilai sakral dan moral yang ada di dalam sholat, dan juga nilai-nilai sakral dan moral yang ada di dalam Al-Quran, maka rumah tersebut akan memancarkan sinar. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rumah tersebut akan dapat dilihat oleh penduduk langit. Begitu bercahaya gemerlapan manakala rumah tersebut dihiasi, disinari dengan sholat yang wajibnya, bisa dengan sholat tahajudnya, berbagai macam sholat yang ada di dalamnya. Jika dilakukan dengan benar, maka akan dapat memancarkan sinar yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi kebanyakan manusia karena masih terhijabnya sehingga tidak dapat melihatnya.
Ini penduduk langit yang dapat melihatnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, esensi di dalam sholat begitu banyak syarat dengan makna-makna. Namun salah satu substansi dan esensi sholat yang kita telah hafal semuanya terdapat di dalam surat 20 yang kita hafal semuanya, ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan sholat itu untuk dzikir, ingat kepadaku. Sholat yang durasi rata-rata kita hanya 5 menit saja, dari mulai takbiratul ihramnya sampai salamnya. Tidak semuanya kita ini mampu 100% sadar, ingat betul kepada Allah, menyadari atau tidak, memang seperti itu keadaannya. Dan orang-orang yang pilihan dari Allah, para rasul, walinya kasih Allah itu, alhamdulillah mampu untuk melaksanakannya salat dengan khusyuk, bahkan dengan mukasyafahnya, marifatnya. Beliau ini adalah benar-benar memancarkan sinar-sinar yang ada di dalam hatinya. Dan dikirnya bukan sekedar dikir lisani, tapi juga dikirnya dikir hati, dikir nafasnya, dikir ruhnya, dikir sirinya, yang mampu berkomunikasi dengan Allah sehingga nur Allah memancar di dalam dirinya karena kesadaran dzikir kepada Allah. Sampai-sampai hadis qudsinya di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Allah Ta'ala berfirman, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersama orang yang selalu sadar bersamaku, selalu dzikir bersamaku, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun juga. Dan ini bukan orang biasa. Masyiral muslimin rahimakumullah, jika penghuni rumah tersebut dari komponen pribadinya, keluarganya, apalagi komponen bangsanya, rumah bangsa ini seperti itu semuanya, maka yang terjadi sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, dzikrullah alamul iman, dzikir kepada Allah itu tanda adanya iman. Iman yang meliputi 3 dimensi, hati, lisan, dan anggota badannya ini terpancari nur Allah sehingga akan menjadi terang, sehingga akan mampu membedakan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, madarat, mana yang hak, mana yang batil, dan mampu membedakan mana yang syubhat. Masyiral muslimin rahimakumullah, dan mampu membedakan mana yang syubhat ini tidak semua orang, hanya orang-orang yang hatinya sudah jernih bersama Allah. Oleh karenanya di dalam kehidupan kesehariannya rumahnya akan menjadi bening bercahaya. Apalagi ini dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa sebagaimana yang dicontohkan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Semuanya Al-Quran, Allah berada di dalam dirinya. Ini yang dimaksudkan, rumah disinari dengan nur cahaya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya tidak semua orang bisa seperti ini. Perlu adanya pengkajian dan riyadhah. Riyadhah bukan sekedar hanya di lisannya, tapi juga dzikir nafasnya, dzikir hatinya. Ketika mulut lisan ini berhenti, tetapi nafas tidak pernah berhenti, dan itu detaknya keluar masuknya nafas dibarengi dengan kalimat Allah. Allah, kesuksesan Allah bersamaku, kebesaran daripada kesuksesan Allah, kebesaran dzikirnya Allah, kebesaran ridhonya Allah, dan seterusnya. Allah Maha Sempurna bersama kami, sehingga
nur sifat Allah yang jumlahnya 99 asmaul husna itu memancar di dalam dirinya dari lubuk hatinya keluar melalui ucapannya, perbuatannya, sifat terjangnya, sifatnya, dan itu akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Manakala seorang pemimpin akan menyejukkan hati, sebagaimana di dalam surah yang kita telah hafal semua 13 ayat yang ke-28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi tenang tentram dengan Allah, bersama Allah, karena dibimbing oleh hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ucapannya, sehingga sifatnya, sifat terjangnya dan ketetapannya, kebijakannya ini membuat ketenangan, ketentraman, kedamaian yang ada di sekitarnya. Jika seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan memberikan kedamaian kepada rakyatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena waktu yang sangat singkat. Yang kedua, rumah itu akan menjadi bercahaya manakala disinari dengan bacaan Al-Quran. Dan kita telah hafal semuanya, di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul baitil ladzi yudkarullahu fihil, perumpamaan rumah yang ada dzikirnya kepada Allah dan perumpamaan rumah yang tidak ada dzikirnya kepada Allah adalah kamatsalil hayyi wal mayyiti, rawahu Muslim, yang artinya rumah yang dibacakan dzikir kepada Allah. Dzikir itu bermacam-macam, diantaranya dengan bacaan Al-Quran, maka perumpamaan tersebut dengan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, dzikir, maka seperti kamatsalil hayyi wal mayyiti, seperti hidup dan mati. Artinya rumah yang selalu dibacakan dzikir Quran itu hidup, itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan yang tidak dibacakan dzikir dan Quran maka seperti kuburan. Sampai Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan yang gelap gulita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu esensinya sebagaimana yang disitir dari fatwanya Imam Syafi'i, bahwa beliau menyatakan, Imam Syafi'i, seandainya Quran ini tidak diturunkan, hanya diturunkan wal asri, maka sudah mencukupi manusia. Yang artinya bagi mereka yang mampu mendalami tentang surah wal asri yang kita telah hafal semuanya, surat yang pendek sekali yang sudah kita lakukan sehari-hari, kita hafalkan, namun syarat dengan makna, seandainya Quran tidak diturunkan, hanya surat wal asri saja sudah mencukupi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada dua pengertian, yang positif maupun yang negatif. Pengertian yang positif, wal asri demi masa, waktu dibuat sumpah oleh Allah, wal fajri demi waktu fajar, wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang. Waktu itu dibuat sumpah oleh Allah. Bagi mereka yang mampu mengejawatakan waktu dengan kebaikan, apalagi kebaikan yang sangat-sangat bermanfaat, berkualitas, maka orang tersebut akan benar-benar mampu mengaplikasikan isinya di dalam Al-Quran. Pertama wal asri, yang kedua adalah sesungguhnya manusia itu akan menjadi sukses dan beruntung manakala memanfaatkan waktu dengan adanya iman kepada Allah Subhanahu.
percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun iman yang 6 dan segala cabangnya yang begitu banyak, kemudian diaplikasikannya dalam kehidupan kesehariannya dengan wa amilus solihati, beramal yang soleh, bukan sekedar angan-angan pikiran, tapi direalisasikan, dibuktikan nyata dalam perbuatan, kebijakan, sepak terjangnya. Berikutnya adalah watawasau bil haq watawasau bisabr. Tidak cukup dengan aman wa amilus solihati, tapi harus ada namanya saling berwasiat dengan kebenaran. Seandainya kebenaran ini tidak dilakukan, maka negara, maka instansi manapun tidak akan terwujud dengan benar, pasti akan menjadi rusak semuanya. Dan komponen ini harus ada. Yang keempat adalah watawasau bil haq, di dalam menjalankan iman amal soleh dan menegakkan kebenaran itu perlu adanya kesabaran, tidak harus gerusa-gerusu, penuh dengan strategi, tahapan, tadrijian, tidak langsung to the point, tapi harus bertahap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mafhum mukhalafahnya, pengertian terbalik dari surat Wal Asri adalah bagi orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu, mulai dari detiknya, mulai dari menitnya, jamnya, hari, bulan, tahunnya, maka orang tersebut akan menjadi orang yang sangat merugi, bahkan binasa di dunia, berakhir sampai di akhirat. Yaitu bagi mereka orang yang tidak beriman, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang dolim, orang fasik, mereka akan menjadi sangat binasa dan rugi sekali. Dan yang ketiga, mafhum mukhalafahnya adalah bagi mereka yang tidak mau beramal soleh, artinya amalnya sesat, amalnya selalu melanggar perintah Allah, dolim, tidak menempatkan pada tempatnya, fasik, musyrik dan seterusnya. Kemudian di dalam kehidupan keseharian tidak ada di dalam komunitas tersebut orang yang mau berwasiat kepada kebenaran. Karena kebenaran kalau tidak ditegakkan dan saling mengingatkan, maka yang ada adalah kehidupan yang rusak dan binasa. Dan yang terakhir adalah kesabaran. Bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka kehidupannya bisa di awal gagal, apalagi di akhirnya. Oleh karena itu esensi yang sangat sedikit ini perlu kita terapkan mulai dalam diri kita, rumah kecil kita, kemudian komunitas di masyarakat kita, apalagi bagi para pejabat pemimpin, rumah bangsa yang begitu besar. Oleh karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya suatu kaum itu akan dihinakan manakala menghinakan Al-Quran, artinya tidak mau memakai produk-produk hukum apa saja yang dari Al-Quran. Dan suatu kaum akan menjadi mulia, terhormat manakala menghormati, menyanjung tinggi apa yang ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat terutama kepada diri pribadi ini dan umumnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum minal ayati wa bil hakim wa qalu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbikir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbunallahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa habibuhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin badati man shalla alaihi wa adadi man lam yusalli alaihi wa salli wa sallim wa barik ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berpesan kepada kita semuanya, wa tawanu, dan saling tolong menolonglah kalian alal birri wa taqwa, atas perbuatan baik dan takwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan saling tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Mari kita berdoa kepada Allah semuanya agar kita mau diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa kita mau dibimbing oleh Allah menjadi orang yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, sehingga menjadi orang-orang yang benar-benar selamat dunia, bahagia dunia sampai akhirat, dan mulia dunia sampai akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa li kulli ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami untuk selalu dzikir, ingat kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan baiknya ibadah kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, nampakkan kepada kami yang hak benar, jelas manfaat gunanya kepada kami, dan karunikan kepada kami ya Allah kekuatan, kemampuan untuk dapat menjalaninya, mengikutinya, dan nampakkan kepada kami yang batil, jelas menurut bahayanya kepada kami ya Allah. Karunikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk dapat meninggalkannya, menjauhinya, dan menghindarinya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judai min furus corona min syarril asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan dari segala macam penyakit yang mengerikan, termasuk virus corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah wa la dzikrullahi akbar.